Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu di dalam segala sesuatu. Saat ini saudara, kita tahu bersama, kita semua masih dalam situasi dan kondisi yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19. Saudara tahu juga bahwa pandemi COVID-19 ini sudah mengguncangkan hampir seluruh dunia. Menurut WHO, saudara, virus corona ini tidak akan segera bisa hilang. Dan semua tidak dapat memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini bisa dikendalikan. Itu semua karena tergantung oleh banyak hal. Saudara juga mungkin perlu tahu bahwa virus corona ini sampai sekarang sudah menginfeksi kurang lebih 4,2 juta penduduk di muka bumi ini. Dan korban yang tewas saudara akibat COVID ini lebih kurang sekitar 300.000 orang di seluruh dunia. Itulah saudara keadaan kita semua pada saat ini. Dan dampak akibat daripada COVID-19 ini saudara, bukan hanya korban jiwa. Tetapi kita semua melihat, kita semua merasakan bahwa hampir semua saudara sektor usaha menjadi lumpuh. Perekonomian di mana-mana menjadi lumpuh. Kalau saudara baca di surat kabar atau saudara melihat di tayangan di TV, betapa banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Dan PHK terjadi besar-besaran di mana-mana, saudara. Saudara tahu akibatnya. Mulai timbul rasa khawatir pada setiap orang. Khawatir dengan pekerjaan. Dia mungkin berpikir, kapan saya bisa bekerja lagi untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga saya. Khawatir dengan masalah keuangan. Apakah dengan uang yang ada saat ini saya bisa mencukupkan segala kebutuhan rumah tangga saya. Khawatir dengan masa depan. Dan masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran saudara yang lain. Ini kenyataan yang dihadapi oleh banyak orang saat ini. Nah, sebagai orang percaya, bagaimana sikap saudara dan saya dalam menghadapi kenyataan ini? Saudara perlu tahu, satu, saudara harus punya iman. Saudara harus percaya bahwa apa yang terjadi saat ini itu tidak di luar kehendak Tuhan. Itu semua ada di dalam kedaulatan Allah. Kita percaya hal itu saudara. Akan tetapi bukan berarti kita tidak punya upaya apa-apa saudara di dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Secara umum pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan. Ya, yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat. Semua rakyat harus mematuhi aturan-aturan ini. Salah satu contoh yang dapat saya katakan, karena saya dengar dari satu berita saudara, di Taiwan saudara, ya pada saat terjadi pandemi ini, orang yang terinfeksi di sana hanya sekitar 300 orang saudara. Tetapi dalam waktu 1 bulan, semuanya bisa teratasi. Ya. Jadi dalam hal ini saudara, kita punya tanggung jawab terhadap diri kita, terhadap keluarga, terhadap banyak orang. Mari kita patuhi protokol kesehatan ini dengan disiplin. Amin saudara. Ya, saya percaya saudara pun punya pendapat yang sama tentang hal ini. Dan yang kedua saudara, marilah kita belajar melatih diri kita dalam menghadapi segala kejadian apapun. Belajarlah kita untuk mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan kita. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan?
kita belajar untuk mematuhi peraturan-peraturan Tuhan. Apa yang ingin Tuhan lakukan, apa yang ingin Tuhan kita lakukan, saudara, bagi Tuhan. Mengapa saudara kita harus mengikuti keinginan-keinginan Tuhan? Mengapa kita harus mengikuti peraturan-peraturan Tuhan? Itu sebetulnya karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau saudara menjadi umat yang taat, saudara menjadi umat yang setia, saya percaya Allah pasti akan menggenapi janjinya pada setiap kita yang mau taat dan setia kepadanya. Alkitab dengan jelas saudara memberikan contoh kepada saudara dan saya. Alkitab mencatat dengan jelas, bahkan dengan sangat jelas pada kita. Umpamanya saudara, pada zaman Nuh. Ya. Pada zaman Nuh, dunia saat itu saudara dipenuhi oleh kejahatan manusia yang sangat tidak terbatas. Apa yang terjadi? Oleh karena kejahatan manusia yang sudah sangat jahat, maka Tuhan merencanakan menghukum seluruh isi dunia ini dengan air bah. Tetapi Tuhan melihat di antara semua manusia yang jahat itu ada satu keluarga. Seorang yang namanya Nuh beserta dengan seluruh keluarganya yang berjumlah 8 orang. Tuhan mengingat Nuh dan keluarganya. Sebelum Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah, saudara, Tuhan memerintahkan supaya Nuh membuat bahtera. Mungkin saat itu banyak orang yang menertawakan Nuh. Karena apa yang diperbuat Nuh itu seolah-olah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi Tuhan mengingatkan ini semua kepada Nuh. Dan Tuhan membelas kasihani Nuh. Ya. Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera. Tentunya saudara, membuat bahtera itu bukan waktu yang pendek. Memerlukan waktu puluhan tahun. Dan saya percaya Nuh tidak bekerja sendiri. Mungkin banyak orang yang membantu Nuh saat membuat bahtera itu. Mereka, orang-orang di sekitar Nuh mungkin tidak curiga kenapa Nuh bisa membuat bahtera di tengah-tengah bukit. Mereka tidak pernah memikirkan apa yang bakal terjadi. Ya, tetapi Tuhan sudah mengingatkan ini kepada Nuh. Akhirnya Nuh membuat bahtera dan pada satu saat Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk memasuki bahtera itu beserta seluruh binatang berpasang-pasangan memasuki bahtera. Dan apa yang terjadi sesudah itu saudara? Sesudah pintu bahtera ditutup oleh Tuhan, maka Tuhan mencurahkan hujan yang begitu lebat. Sampai terjadi berbulan-bulan kemudian seluruh muka bumi ini tertutup oleh air. Semua manusia yang hidup pada saat itu mereka terbinasa. Pertanyaannya mungkin bagi saudara dan saya, mengapa Nuh bisa mendapatkan perhatian yang khusus dari Tuhan? Atas dasar apa Tuhan peduli kepada Nuh? Ini rahasia yang harus saudara dan saya ketahui. Ya. Pada saat Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah, ada satu keluarga ini diselamatkan oleh Tuhan. Nuh, istri, ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Alkitab tidak mencatat bagaimana kelakuan istri dan anak-anak juga menantunya. Tetapi Nuh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan lihat mengapa Nuh memperoleh perlakuan yang khusus dari Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 saudara, ayatnya yang ke-9 di sini dikatakan demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar
dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi inilah ternyata saudara yang membuat Tuhan memperhatikan Nuh. Mengapa? Di sini dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar. Nuh hidupnya benar di hadapan Tuhan, tidak bercela kata firman Tuhan. Karena apa saudara? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sehari-hari mungkin Nuh bergaul dengan Tuhan saudara, dengan Allah. Sehingga hidupnya tidak bercacat cela. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh benar menurut Tuhan saat itu. Di dalam pasal yang ke-7 saudara, ayat yang pertama di sini dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa Allah menilai bahwa Nuh hidupnya benar di hadapan Tuhan. Luar biasa. Ayat ini mengingatkan kepada saudara dan saya saat ini. Kita sama-sama saudara sedang menghadapi kesulitan-kesulitan. Bukan hanya di negara kita, bahkan seluruh dunia saat ini sedang memerangi pandemi COVID-19. Saya rasa setiap orang cemas saat ini, setiap orang takut saat ini. Takut dengan segala hal. Dan upaya manusia itu saudara ada batasnya. Ya. Kalau saudara melihat catatan saudara setiap hari di siaran TV, ya, di mana gugus depan selalu menyampaikan laporan-laporan perkembangan daripada pandemi COVID-19 ini saudara. Setiap hari saudara, ya, yang terinfeksi itu bertambah sekitar 500 orang. Saudara bayangkan, di seluruh Indonesia saja 500 orang saudara terinfeksi. Setiap hari itu terjadi. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara dan saya masih dalam keadaan sehat. Keluarga kita sehat. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita harus menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita mengikuti protokol pemerintah dengan sebaik-baiknya Tuhan, saudara. Tetapi bukan hanya itu saudara. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar dari seorang yang namanya Nuh. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tidak bercacat cela. Karena Nuh bergaul setiap hari dengan Tuhan. Mungkin saat ini juga saudara dan saya, kita harus tetap tinggal di rumah. Kita tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Pekerjaan kita dibatasi, anak-anak sekolah juga dibatasi saudara. Segala kegiatan kita dibatasi. Inilah sebetulnya kesempatan bagi kita semua. Ya, di mana kita bisa, yang tadinya mungkin jarang baca firman Tuhan, yang tadinya mungkin gak pernah berdoa atau jarang berdoa atau sedikit berdoa. Inilah kesempatan di mana saudara bisa membangun kehidupan saudara dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Lewat doa-doa saudara, lewat pujian penyembahan saudara, lewat saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Inilah saat yang tepat. Secara tidak langsung Tuhan berikan waktu ini kepada saudara. Kalau saudara selama ini sibuk dengan segala kesibukan saudara, pekerjaan saudara, belum masalah dan lain sebagainya. Inilah saat yang terbaik. Mari kita belajar mengandalkan Dia. Kekuatan saudara dan saya sangat terbatas. Tetapi kita punya
punya Allah yang luar biasa, yang kuasanya tidak terbatas. Dan saudara harus yakin, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kita tahu juga bahwa tidak mustahil bagi Allah kita. Amin saudara. Oleh karena itu marilah kesempatan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita menghadapi masa-masa yang sulit. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang positif, Tuhan mungkin sedang mengajar setiap kita. Kalau saudara lihat di tayangan TV juga di YouTube saudara, mungkin di mana-mana orang berdoa, di tengah-tengah jalan, di pinggir-pinggir jalan orang berdoa saudara kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Nah, pertanyaannya bagi saudara saya. Sekali lagi, kalau saudara dan saya ingin atau kita menginginkan supaya kita semua mendapatkan perlakuan yang khusus seperti Nuh, apa yang harus kita lakukan saudara? Mari kita mencontoh kehidupan Nuh yang adalah orang benar, kata Tuhan. Tentu saudara bertanya, bagaimana caranya Pak? Supaya saya bisa hidup sebagai orang benar. Mari saudara, kita pada pagi hari ini akan belajar bersama-sama. Paulus menulis di dalam surat Roma, pasalnya yang ke-6, ayat ke-17 dan ayatnya ke-18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Dulu saudara, sebelum kita menjadi orang percaya, kita adalah hamba dosa. Kita orang-orang yang dikuasai oleh dosa. Kita tidak kuat melawan dosa, kita tidak mampu melawan dosa. Tetapi sesudah kita menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena darah Kristus sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan saudara. Di hadapan Tuhan kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karena pencurahan darahnya di atas kayu salib. Ya. Dan selanjutnya di sini dikatakan, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati, di sini dikatakan kamu dengan segenap hati taat. Maaf, telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi saudara, kalau saudara dan saya, kita ingin menjadi orang yang benar, orang yang berharga di hadapan Allah seperti Nuh. Mari. Kita sudah dianugerahi keselamatan oleh Tuhan. Kita sudah disucikan, dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Lewat pencurahan darahnya. Mari. Kita dengan segenap hati memelihara ini semua saudara. Anugerah ini dengan sungguh-sungguh. Dengan mentaati segala pengajaran. Yang mungkin tiap minggu kita dengar di gereja. Tiap hari kita baca di dalam Alkitab kita masing-masing. Taati itu dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati. Bukan dengan setengah hati saudara. Ya, mungkin masih banyak anak-anak Tuhan yang sekarang mengiring Tuhan dengan setengah hati. Tetapi Alkitab menginginkan saudara dan saya. Ya, untuk mentaati setiap pengajaran yang saudara dengar, yang saudara sudah mengerti dengan segenap hati. Ayat 18 dikatakan di sini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita puji Tuhan. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita, di mana kita beriman kepada Dia, dosa dan kesalahan saudara sudah diampuni. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita tidak lagi dikuasai lagi oleh dosa. Tetapi kita sekarang menjadi hamba kebenaran.
Amin saudara. Ya, jadi saudara dan saya sekarang bukan lagi hamba-hamba dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita sekarang menjadi hamba-hamba kebenaran. Tetapi saya tahu saudara, kita masih punya keinginan, kita masih punya ambisi, kita masih punya pemikiran dan lain sebagainya. Itu mungkin membuat kita belum sungguh-sungguh mengikuti kebenaran. Belum sungguh-sungguh menjadi hamba kebenaran. Mungkin ambisi kita masih lebih kuat. Saya menyadari proses pengudusan itu panjang saudara di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau saudara sudah mengerti, saudara sudah tahu tanggung jawab saudara di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau saudara mau berserah sungguh-sungguh kepada Dia, Tuhan memberikan kemampuan kepada saudara. Oleh karena itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 saudara, kita tahu setiap orang percaya saudara dianugerahi dengan Roh Kudus. Saat kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudusnya. Setiap saudara dan saya sudah percaya kepada Tuhan, saudara memiliki Roh Kudus. Roh kebenaran ini saudara yang akan memimpin saudara kepada seluruh kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13 di sini dikatakan demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau saudara merasa tidak mampu, Tuhan saya belum mampu hidup benar, saudara tinggal berdoa. Mohon pertolongan Allah Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin hidup saudara. Oleh karena itu saudara, saya membiasakan diri setiap pagi, setiap malam sebelum tidur, pagi begitu bangun tidur, saya selalu berdoa, Roh Kudus penuhilah pikiran saya. Roh Kudus penuhilah hati saya. Keinginan-keinginan saya Engkau kuasai. Sehingga saya tidak hidup menurut keinginan saya, menurut pemikiran saya dan keinginan hati. Tetapi saya ingin hidup dipimpin oleh Engkau. Saudara mulai belajar menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Bergaullah dengan Dia. Seperti Nuh bergaul dengan Allah, saudara bergaul dengan Roh Kudus. Minta pimpinannya. Minta supaya saudara peka saat dipimpin Roh Kudus. Saya percaya saudara, proses ini akan berjalan terus kalau saudara belajar menyerahkan hidup pada Roh Kudus. Dan saudara akan terus diperbaharui sehari demi sehari. Jadi mari saudara, kita mengerjakan apa yang menjadi kewajiban setiap kita, anak-anak Tuhan. Ya, mari kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Di dalam kitab Pengkhotbah saudara, pasal yang ke-12, ayatnya ke-13 di sini katakan demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi mari saudara, ya, kita punya kewajiban di dalam hidup ini untuk mematuhi segala perintah-perintah Allah. Taat pada perintah Tuhan adalah kewajiban setiap umat manusia. Agar supaya Allah pun dapat menggenapi janjinya bagi saudara dan saya. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini saudara. Sebagai ayat penutup, saya ingin membacakan beberapa ayat firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat ke-16 di sini dikatakan demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya,
Jadi kalau saudara sekarang merasa sangat sesak dengan situasi dan kondisi saat ini, saudara bisa mengandalkan Dia. Berdoalah kepada Dia, mintalah kepada Dia dengan catatan saudara belajar hidup benar di hadapan Dia. Seperti Nuh, hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat cela. Setiap hari bergaul dengan Tuhan. Saudara harus ingat, Tuhan itu punya tatanan, saudara. Tuhan itu punya aturan-aturan. Ya, yang harus kita taati, yang harus kita penuhi. Kalau saudara dan saya beriman sungguh-sungguh, marilah kita patuhi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sehingga saudara dan saya, kita memposisikan diri sebagai orang yang benar. Saya percaya dengan sungguh, firman Tuhan tidak pernah akan bohong, saudara. Maka pertolongan dari Tuhan akan datang pada saat yang tepat, seturut kehendak Tuhan sendiri. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami boleh mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami kembali boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang sudah mengajar kami lewat seorang yang namanya Nuh. Di mana Nuh ini seorang yang benar menurut Engkau Tuhan. Seorang yang tidak bercacat cela di hadapan Tuhan. Karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kami juga mau belajar hidup seperti Nuh. Biarlah kami boleh menggunakan waktu yang ada saat ini Tuhan. Saat kami tidak beraktivitas, saat kami tidak bekerja, karena memang semua aktivitas pekerjaan dibatasi. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Biarlah kesempatan ini tidak kami sia-siakan Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan, belajar mengutamakan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Belajar mengenal Engkau dengan lebih benar lagi. Kami bersyukur Engkau menganugerahkan Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami. Sehingga Roh Kudus ini akan menolong kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, termeterai di dalam hati kami. Termeterai di dalam pikiran kami. Dan bukan itu saja Tuhan. Tetapi kami rindu juga Tuhan, hidup sesuai dengan peraturan-peraturan Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga rindu kami dapat menjadi seseorang yang seperti Nuh. Bahkan bukan hanya kami Tuhan, tapi keluarga kami. Saudara-saudara seiman kami, siapapun juga Tuhan. Agar mereka benar-benar mengamalkan kebenaran ini di dalam kehidupan mereka masing-masing. Itu adalah kewajiban kami setiap manusia Tuhan. Khususnya kami yang percaya kepada Engkau. Kami wajib hidup sesuai dengan kebenaran. Supaya janji-janji-Mu genap di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang dapat kami andalkan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bahkan di seluruh dunia, setiap orang sedang menghadapi kesulitan yang sama. Situasi dan kondisi yang sama. Hamba berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Agar diberikan hikmat, akal budi oleh Tuhan.
Sehingga setiap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh beliau, sungguh-sungguh Tuhan Yesus menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga bawahan-bawahan beliau Tuhan semua bekerja sama memerangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter yang ada di garis depan, para perawat, para relawan yang langsung menangani secara khusus mereka yang sakit. Kau tolong Tuhan, agar mereka mendapatkan perlindungan yang khusus yang daripada Tuhan. Sehingga mereka jangan sampai terpapar oleh virus corona ini ya Bapa. Yang sakit Tuhan kami berdoa, dalam nama Yesus Engkau jamah sembuhkan. Tuhan tolong. Dan kami juga berdoa ya Bapa, agar yang meninggal tidak bertambah jumlahnya Tuhan. Yang terpapar juga tidak bertambah jumlahnya ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi para ilmuwan Tuhan, khususnya di bidang medis, agar mereka mendapatkan hikmat daripada Tuhan, sehingga sesegera mungkin mereka mendapatkan obat yang tepat untuk mengobati virus corona ini Tuhan. Mereka mendapatkan antivirus yang tepat Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kemurahan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.